Kasus kekerasan kembali di lingkungan pendidikan, sejumlah siswa SD di Kudus, Jawa Tengah diduga menganiaya teman sekelasnya di lingkungan sekolah. Seorang siswa kelas 4 SD Negeri 1 Gondosari, Kecamatan Gebok, Kudus, Jawa Tengah, diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh teman sekelasnya. Penganiayaan terhadap korban berinisial AM terjadi pada 19 Juli pada saat jam belajar berlangsung. Namun tidak ada guru yang mengetahui lantaran sedang mengikuti rapat. Diduga korban mengalami pemukulan oleh 9 orang temannya dengan disaksikan seluruh teman sekelasnya. Para pelaku diduga juga mengancam agar korban dan teman-teman sekelasnya tidak melapor. Pihak sekolah sendiri mengakui terjadinya dugaan penganiayaan. Kepala sekolah menyatakan kasus tersebut telah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Selama ini enggak ada. Saya sebagai bawahan yang ada di lingkungan pendidikan dan di sini dituakan sebagai kepala sekolah. Kalau sudah atasan kami seperti itu, jadi ya maaf, saya tidak bisa mengeluarkan statement apapun juga. Sementara itu pihak kepolisian membenarkan adanya kasus kekerasan pada anak. Pihak pelapor dari keluarga korban serta beberapa saksi-saksi dari lingkungan sekolah sudah diperiksa lebih lanjut. Kendala secepatnya, kalau nggak ada kendala. Pokoknya ini menjadi atensi kami. Yang sudah didengar keterangannya berapa orang Pak sampai hari ini Pak? Orang tua, korban, maupun dari guru. Ada beberapa guru lah termasuk kepala sekolah. Saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kudus. Dahyal Akbar, Kudus. Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon dengan Kasat Reskrim Polres Kudus, Jawa Tengah, AKP Kurniawan. Selamat siang Pak Kurniawan. Pak, terkait dengan kejadian perundungan yang melibatkan siswa SD di Kudus, Jawa Tengah, apakah bisa diceritakan kembali kronologis kejadian? Jadi, mohon izin Mas, kami akan menyampaikan kronologis kejadian yang mana pada tanggal 23 Juli 2017, pelapor mendapatkan informasi dari salah seorang wali murid yang memberitahukan bahwa korban atau anak pelapor pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya. Kemudian setelah itu orang tua korban mengklarifikasikan kepada anaknya apakah benar berita demikian. Kemudian anaknya mengiyakan. Dan setelah itu pelapor atau orang tua dari korban langsung memeriksakan anaknya ke salah satu puskesmas dan kemudian membuat pengaduan ke Polres Kudus. Demikian Mas. Ya Pak Kurniawan, berarti ini kejadiannya apakah sebelum tanggal 23 Juli ketika pelapor melakukan laporan ataukah memang sebelumnya sudah terjadi perundungan dan baru saat itu dilaporkan Pak? Jadi diperkirakan untuk kejadiannya itu sekitar tanggal 19 Juli 2017 pukul 8.30 pagi di dalam kelas. Baik, Pak Kurniawan, terkait dengan kondisi korban, tadi dikatakan orang tua korban sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi korban. Apakah memang ada informasi adanya kekerasan seksual yang dialami oleh korban Pak? Nah, dalam hal ini kita masih mendalami, kita melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian kita sudah memeriksa beberapa saksi, ya baik itu dari orang tua maupun si anak. Kita sudah lakukan pemeriksaan si anak langsung di rumah si pelapor. Saat itu pun kita didampingin oleh dari Dinas Sosial maupun dari JPPA sendiri. Kemudian kita juga sudah mengambil keterangan dari pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, kemudian guru-guru yang lain. Nah, untuk tidak lanjut kita kemudian, langkah-langkah yang akan kita tempuh kemudian akan memeriksa, mengambil keterangan dari beberapa wali murid, kemudian teman-teman kelasnya. Jadi kita akan mendalaminya dulu, Mas. Yeah. Tapi untuk pemeriksaan secara visum kita sudah lakukan, baik itu dari puskesmas maupun dari rumah sakit umum.
Baik, Pak Kurniawan, terkait dengan dugaan adanya perundungan yang dilakukan oleh sejumlah siswa rekan dari korban sendiri maupun terjadi dalam lingkungan sekolah di mana dalam kelas sendiri. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kejadian seperti ini bisa terjadi di sekolah? Apakah tidak ada perlindungan terhadap korban dari pihak sekolah sendiri, Pak? Untuk hal itu kita masih mendalaminya dulu, Bapak. Kita masih mendalaminya. Ini masih proses penyidikan maupun penyelidikan. Kita akan mendalami. Tapi dalam hal ini sekolah juga sudah mengambil langkah-langkah, sudah melakukan pertemuan, baik itu dari pihak pihak dari si korban maupun dari pihak yang lain. Demikian, Pak. Baik, terkait dengan kondisi korban, Pak, apakah memang ada ditemukan luka ataupun ada psikis korban yang mengalami gangguan akibat adanya perundungan yang terjadi di akhir bulan Juli lalu, Pak? Sementara masih belum, Pak. Untuk sementara belum. Kita juga masih menunggu hasil visum baik dari Puskesmas maupun dari Rumah Sakit Umum, Mas. Terkait dengan perlindungan terhadap korban, sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian, Polres Kudus Jawa Tengah sendiri, begitu juga dengan pihak sekolah sendiri, Pak? Yang sudah kita lakukan, sementara ini semua akan kita libatkan beberapa instansi, baik dari Dinsos maupun dari JPPA maupun dari Lapas maupun dari psikologi. Baik. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian dari sekolah selalu mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan yang sudah terjadi, kemudian memberikan himbauan-himbauan kepada murid-murid agar hal-hal yang demikian tidak terulang lagi di sekolah. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Kurniawan atas informasi Anda terkait dengan perundungan yang terjadi di SD di kawasan Kudus, Jawa Tengah. Selamat siang, Pak.